Sudah sering katakan bahwa kalau mau beramal itu ya harus pilih-pilih. Modal sedikit tetapi keuntungannya besar. Untung besar apa? Membeli mushaf. Mushaf itu adalah kitab Blokosukto itu. Kitab Blokosukto itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan pemirsa TSTV senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmatnya, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengkonter bantah dari fitnah-fitnah dari Deta Gadungan, yaitu Saifuddin Ibrahim. Beliau masih belum kapok-kapok ya, padahal ini sudah adab Allah sudah mulai menggerogoti dia ya. Adab Allah sudah mulai menggerogoti istri, ditinggal istri dariku. Hartanya sudah ludes ya. Mobil sudah tidak punya, ini sudah diadab dari dunia ini ya, masih belum di akhirat. Ini sekarang jadi pemulung. Kita nanti sambil mendengarkan penjelasan dari saya, kita sambil lihat video di belakang bagaimana dia itu disuruh-suruh oleh seorang ya, mungkin dia bos pemulung ya. Dia disuruh misahin botol-botol bekas, kaleng bekas, galon bekas ya. Itu ada beberapa keranjang biru itu ya. Orang ini hatinya memang sudah betul-betul sudah membeku, sudah betul-betul mati. Dan orang-orang yang seperti ini ya, sangat membenci Islam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan suka kepada kita kecuali kita itu masuk agama mereka. Itu sudah rambu-rambu peringatan dari Allah untuk kita agar lebih hati-hati dengan orang-orang ini. Orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini ya, khususnya ya Saifuddin Ibrahim sendiri itu menghina Al-Qur'an, menghina Islam ya. Ini videonya ini. sering katakan bahwa kalau mau beramal itu ya harus pilih-pilih. Modal sedikit tetapi keuntungannya besar. Untung besar apa? Membeli mushaf. Mushaf itu adalah kitab Blokosukto itu. Kitab Blokosukto itu adalah pokoknya kalau nyuruh motong leher orang ya potong, kalau motong kebok potong. Itu namanya Blokosukto. Kitab apaan? Mendonasikan kitab itu sama dengan menyiapkan satu telolis. Ini video tadi ini dia menghina Al-Quran. Ada yang sampai Al-Quran diumpamakan dengan telur busuk. Ini dia mengatakan Al-Quran adalah sumber teroris ya.
Ini sebuah fitnah yang kejam ya. Kalau memang Quran itu sumber teroris, ya habis semua orang kafir itu. Habis semua. Dalam Al-Quran yang ada penjelasan tentang boleh membunuh, tidak semua orang membunuh. Ada beberapa yang memang harus membunuh. Kenapa harus? Iya, yaitu ketika kita itu diperangi orang kafir, maka harus diem, kan begitu. Kita diperangi orang, masa harus diem, berdiam diri, tidak melawan? Ini ya salah. Orang kafir membunuh kita, ya kita harus serang balik, kan begitu. Ini kan Allah sudah diizinkan kepada orang-orang Islam yang dizalimi untuk memerangi mereka. Ini sudah firman Allah. Diberi izin. Karena diperangi, dizalimi, itu harus melawan. Itu kalau mengatakan Al-Quran itu mengejarkan pembunuhan, itu tidak benar ya. Al-Quran itu memerintahkan untuk membunuh orang yang sudah memerangi orang kafir yang memerangi orang Islam. Yang dikutip Ibrahim diantaranya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wakhrijuhum min buyutihim. Nah itu, bunuhlah di mana mereka itu berada dan usir mereka dari rumah-rumah mereka. Iya, karena sebelumnya mereka itu adalah membantai orang-orang Islam, mengusir orang Islam, perempuan-perempuannya diperkosa. Ya pantas ada perintah seperti itu dari agama. Kalau perintah membunuh itu tidak ada sebab-sebabnya, ini kan tidak mungkin. Al-Quran ini, Allah itu maha kasih, maha sayang kepada hambanya. Allah firman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, semuanya dilindungi, dikasihani oleh Allah, kecuali itu pun oleh Allah masih dikasihani, termasuk kamu Saifuddin. Ini kamu masih dapat rahmat Allah, apa? Hidup masih enak, meskipun kamu sudah diadab, masih makan, masih terasa enak, bisa berjalan masih enak, itu merupakan rahmat dari Allah. Jadi saya sangka ya tidak benar apa yang dikatakan Ibrahim, Al-Quran itu adalah sumber teroris ya. Kalau Quran sumber teroris, habis kamu dibantai sudah. Ya, Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam, paling baiknya pedoman. Sehingga orang Islam dikatakan bahwasanya orang Islam apabila berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dia akan selamat dunia akhirat. Dan seperti itu. Para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran Allah sudah berfirman bahwasanya orang-orang di luar Islam itu sudah sengaja untuk memadamkan cahaya Islam, sengaja memadamkan cahaya Allah dengan berbagai macam cara, termasuk dengan ocehan-ocehannya Ibrahim, Saifuddin Ibrahim si murtadin ini ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini mereka ingin memadamkan cahaya Allah, memadamkan agama Allah, memadamkan agama Islam biafwahihim, dengan congor-congor mereka, dengan congornya Saifuddin Ibrahim ini. Tapi wallahu mutimmu nurihi, Allah yang menyempurnakan agamanya, tidak akan bisa. Bahkan sampai jungkir balik pun si Saifuddin Ibrahim tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya Allah. Walau karihal kafirun, walau orang kafir itu tidak suka, Allah yang akan tetap melindungi kaum muslimin, melindungi agamanya. Al-Quran itu Allah yang menjaganya. Firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang turunkan Al-Quran itu dan saya juga pula yang menjaganya. Nanti akhir dari kehidupan orang-orang yang seperti Saifuddin ini, ya penista agama, akan mendapatkan siksa yang pedih, azab yang pedih dari Allah ya. Tidak disiksa dunia, maka begitu dia mati sudah tidak ada ampun sudah. Mulai sekarang malaikat sudah geram gitu. Malaikat sudah geram sama Saifuddin Ibrahim ini. Allah berfirman, afalam yasiru
fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladzina bis sudur. Apakah mereka tidak berjalan di bumi? Mereka mempunyai akal yang bisa berpikir dan punya telinga yang bisa mendengar. Mereka tidak buta matanya, kedua matanya ini tidak buta, tapi walakin ta'mal qulubul ladzina bis sudur, tapi hatinya yang buta, hatinya yang beku, hatinya yang mati. Allah ancam, ya. Allah mengancam orang-orang ini dengan neraka jahanam. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh saya akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi dia tidak paham, tidak mau mengerti. Walahum a'yunun la yusiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk kebenaran. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan. Ulaika kal an'am. Mereka itu Saifuddin wa ashabihi wa ajma'in ini seperti binatang, ya. Balhum adol, bahkan lebih parah daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lupa, ya. Lupa bahwa asalnya adab Allah akan datang. Ini Saifuddin Ibrahim menentang ya. Sampai sekarang saya masih mana adabnya? Kalau saya sekarang iya. Sekarang pun kalian, Anda pun sudah mulai itu adab itu. Ya termasuk itu adab. Istri kamu ditinggal istri. Harta ludes sekarang jadi pemundung. Itu sudah mulai adab kecil-kecilan. Bentar lagi kamu akan ludes, ya. Ingat, Allah tidak tuli, Allah tidak buta, ya. Tuhan yang kamu tuhankan itu Ibrahim, Saifuddin, itu adalah manusia, nabi, utusan Allah, bukan Tuhan, ya. Tapi maklum ya pemirsa, kalau sudah hatinya sudah ditutup oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Kalau hatinya sudah tertutup, sudah ditutup oleh Allah, tutup matanya dari kebenaran, tutup matanya dari telinganya dari kebenaran, walau ghishawatu ditutup, walahum adzabun azim, dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat menyakitkan nanti di akhirat. Tak sampai kiamat nanti, begitu mati sudah ludes nanti. Akan dibikin remuk oleh para malaikat ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa dijaga iman kita. Dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, tetap dalam keadaan Islam wal iman. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa memperjuangkan agama kita, menghadang kaum-kaum yang tidak suka pada agama kita. Dan mudah-mudahan orang-orang yang dalam keadaan sesat oleh Allah disadarkan, dikembalikan pada jalan yang benar. Para pemirsa TSTV 414 yang dirahmati oleh Allah, inilah yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.